semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan sukacita. Baik, kembali lagi bersama saya Dewi Ratnajai dalam pemaparan tugas Pancasila. Teman-teman yang terkasih, sebagai calon guru agama yang baik, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum saya melanjutkan pemaparan saya tentang tugas Pancasila. Marilah mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini Engkau memberi kami berkat yang berlimpah. Terima kasih untuk kesempatan belajar yang Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini dalam pemaparan tugas Pancasila. Tuhan, kiranya apa yang akan saya sampaikan pada hari ini dapat mengubah hidup saya dan juga hidup orang-orang yang mendengarkan penjelasan saya dalam video singkat ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati segala sesuatu yang akan hamba-Mu ini lakukan pada kesempatan ini. Bersama Santo Fransiskus Assisi kami berdoa. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengawali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Hari ini kita akan membahas tema Pancasila lahir atau hidup sebelum Indonesia merdeka. Itu dapat dijumpai dalam modul kita halaman 33 sampai 80. Untuk pertanyaan pertama atau pertanyaan prolog, kita akan membahas sedikit rangkuman dari halaman 33 sampai halaman 80. Teman-teman yang terkasih, kita tahu bahwa Pancasila lahir, tumbuh, dan hidup di Indonesia yang diwarnai keanekaragaman karakter manusia, budaya, suku, ras, golongan, bahkan kekayaan alam yang melimpah. Berbicara tentang Pancasila berarti kita berbicara tentang Indonesia. Mengapa? Karena Pancasila ada untuk Indonesia dan Indonesia hidup bernafaskan Pancasila. Untuk dapat memahami Indonesia dan Pancasila, tidak cukup jika kita hanya mempelajari sejarah Indonesia sejak 1945. Tetapi untuk dapat memahami Pancasila dengan baik, Indonesia dengan baik, kita perlu melihat kembali sejarah Indonesia jauh sebelum tahun 1945. Atau singkat kata, kita harus mempelajari Indonesia sejak bumi Indonesia ini terbentuk dan dihuni oleh manusia-manusia Indonesia. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk dapat memahami Indonesia adalah melihat perkembangan Indonesia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari zaman prasejarah sampai zaman prakolonial, zaman kolonial, zaman orde lama, orde baru, dan zaman reformasi hingga saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan memfokuskan diri kita pada Indonesia di zaman prasejarah hingga Indonesia di zaman kolonial. Tetapi sebelum mempelajari bagaimana Indonesia dari zaman prasejarah hingga zaman kolonial, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana situasi geografis Indonesia itu sendiri. Kita lihat bersama dalam gambar peta berikut ini. Secara geologis, Indonesia merupakan tanah air dengan pergerakan lempeng batu yang sangat aktif. Dari bagian timur sampai bagian selatan Kepulauan Indonesia, terdapat busur pertemuan dua lempeng benua yang besar.
lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Di bagian selatan, lempeng Indo-Australia bergerak ke utara, menghujam ke bawah lempeng Eurasia. Hal ini mengakibatkan terbentuknya barisan gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, hingga pulau-pulau Nusa Tenggara. Karena lempeng tersebut aktif, maka daerah ini juga rawan gempa bumi. Di bagian timur terdapat dua lempeng benua besar lainnya, yakni lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Pertemuan ini membentuk barisan gunung api di Kepulauan Maluku Utara ke arah bagian utara Pulau Sulawesi menuju Filipina. Keadaan geologi seperti yang dijelaskan tadi menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna yang mendukung keberlangsungan hidup manusia Indonesia. Pergerakan lempeng yang aktif menjadikan Indonesia sebagai negara yang subur karena 70%-nya terdiri dari air. Hal ini teman-teman sekalian membawa keuntungan yang luar biasa bagi kita. Mengapa? Karena kita memperoleh sumber daya alam yang berlimpah ruah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Namun, ada sisi negatif dari kesuburan tanah Indonesia, yaitu bahwa ada ancaman-ancaman dari pihak luar yang mungkin kekurangan sumber daya alam yang ingin memecahkan atau bahkan merebut kekayaan alam Indonesia. Dalam sejarah kita sudah pernah mengalami bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memisahkan diri dari Indonesia karena pengaruh daerah-daerah sekitar Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari kita melihat bagaimana Indonesia di zaman prasejarah. Informasi tentang Indonesia di zaman prasejarah berasal dari temuan-temuan yang menunjukkan gambaran hidup masyarakat Indonesia di zaman prasejarah. Penemuan-penemuan itu berusia sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Apa saja yang ditemukan sebagai sarana informasi yang menghubungkan kita dengan zaman prasejarah? Temuan-temuan itu berupa fosil hewan dan manusia, penemuan peralatan 33 dari batu, lalu ada bagian tubuh hewan, ada logam, ada besi, dan ada perunggu, serta gerabah dan lain-lain. Nah, peninggalan sejarah ini menunjukkan bagaimana Indonesia di zaman prasejarah. Sebagai contoh, penemuan Moko dan Nekara di daerah Alor menunjukkan bahwa di zaman prasejarah dulu atau zaman sebelum orang-orang Indonesia mengenal tulisan, orang Alor atau orang Indonesia sudah mengenal perunggu dan logam. Artinya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, orang Indonesia sudah memanfaatkan perunggu dan logam. Baik, dari zaman prasejarah kita beralih ke zaman prakolonial. Zaman prakolonial ini dimulai sejak masuknya Homo sapiens sekitar 100.000 tahun yang lalu. Homo sapiens ini merupakan migran yang berasal dari Cina Selatan. Dan Homo sapiens ini berbahasa Austronesia. Homo sapiens ini juga lah yang ternyata menjadi cikal bakal atau nenek moyang dari orang-orang Maluku dan Nusa Tenggara. Berarti saya sendiri ya, saya termasuk keturunan dari orang-orang atau Homo sapiens yang berasal dari Cina Selatan yang menggunakan kebudayaan Neolitikum pada saat itu ya. Nah, orang-orang atau Homo sapiens ini teman-teman memberi distribusi di bidang pertanian, peternakan, dan teknik besi sederhana. Sebagai contoh, mereka membangun yang namanya pertanian dan juga menggembalakan ternak seperti kerbau dan lain-lain. Selain itu, distribusi yang mereka berikan adalah
di bidang keagamaan, yaitu kepercayaan dinamisme dan animisme, di mana benda gaib atau roh nenek moyang dijadikan sebagai sarana penyembahan. Artinya pada zaman itu mereka tahu bahwa ada kekuatan lain di luar diri manusia yang mengatur jalannya kehidupan di alam semesta ini. Baik teman-teman, zaman prakolonial juga ditandai dengan kemajuan budaya di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari terbentuknya sistem pemerintahan monarki, di mana raja menjadi penguasa absolut atau penguasa yang mutlak. Salah satu masa keemasan di zaman prakolonial ini adalah berkembangnya dua kerajaan besar yang pernah menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Jadi di zaman prakolonial ini Indonesia cukup mengalami kemajuan ya dalam bidang pemerintahan. Bahkan tercatat dalam sejarah kalau Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dulu pernah menjadi pusat agama Buddha dunia, atau lebih tepatnya pusat agama Buddha di Asia. Jadi orang-orang yang ingin belajar agama Buddha akan datang ke Kerajaan Sriwijaya, dan di sana ada tempat khusus untuk belajar agama Buddha. Jadi di zaman prakolonial ini boleh dikatakan kalau Indonesia pernah mengalami yang namanya kesejahteraan di bawah sistem pemerintahan monarki. Baik, sekarang kita akan menuju pada zaman kolonial. Zaman kolonial ini dimulai ketika Alfonso de Albuquerque yang seorang Perancis mendarat ke Nusantara. Maksud saya seorang Portugis. Nah, dia ketika mendarat ke Nusantara melihat bahwa begitu banyak kekayaan alam seperti rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Maka setelah beranjak dari Nusantara, dia memberitahu kepada orang-orang Portugis khususnya, lalu mereka mengadakan ekspansi besar-besaran ke Nusantara, sehingga kita dijajah selama berabad-abad ya oleh negara-negara Eropa. Jadi tujuan mereka itu ada banyak. Yang pertama itu untuk mengambil hasil rempah-rempah dari kita, lalu perluasan wilayah kekuasaan mereka, dan ada juga yang namanya penyebaran agama Katolik. Jadi ada berbagai tujuan orang-orang Eropa mengadakan ekspansi ke wilayah Asia, khususnya di Indonesia. Teman-teman yang terkasih, Indonesia pada zaman prasejarah sampai pada zaman kolonial mengalami yang namanya konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Hal ini bisa disebabkan oleh sistem pemerintahan monarki yang absolut, dan juga disebabkan oleh kedatangan bangsa-bangsa asing yang menindas bangsa Indonesia. Nah, dalam situasi inilah Pancasila lahir. Pancasila lahir untuk membela kaum kecil yang tertindas, untuk menghembuskan udara persatuan agar masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan untuk sebuah kemajuan. Kita tahu bersama bahwa sebelum Pancasila ini lahir, bangsa Indonesia memiliki rasa sukuisme yang begitu tinggi, sehingga sangat sulit untuk mencapai kemerdekaan, terutama di zaman kolonial. Jadi karena tidak ada persatuan, bangsa Indonesia sangat mudah diadu domba oleh bangsa-bangsa lain, sehingga pertahanan negaranya itu lemah. Jadi dalam situasi seperti inilah Pancasila lahir. Baik teman-teman, itu adalah rangkuman dari halaman 33 sampai 80. Berikutnya kita akan ke pertanyaan yang pertama. Baik, sekarang mari kita melihat apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan sistem pemerintahan monarki. Sebelum menjawab keunggulan dan kelemahan, mari kita melihat sebenarnya pemerintahan yang monarki itu seperti apa. Kata monarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos,
yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Berarti secara harafiah dapat dikatakan pemerintahan monarki berarti pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa mutlak yang disebut raja. Mari kita melihat apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan sistem monarki. Kelebihan sistem monarki adalah rajanya memiliki kekuasaan yang absolut. Artinya apa yang menjadi keputusan raja tidak dapat diganggu-gugat. Lalu yang kedua, jarang sekali terjadi penyelewengan karena kekuasaannya berpusat pada satu pihak. Lalu kelemahan sistem ini apa? Kelemahan sistem ini yang menjadi kelebihannya tadi bisa menjadi kelemahannya. Mengapa? Karena pemerintahannya itu berpusat pada satu pihak. Artinya jika raja mengambil keputusan yang salah, maka semua akan salah. Dan jika raja mengambil keputusan yang benar, maka semuanya benar. Lalu kelemahan kedua, pemerintahan hanya dipegang oleh keturunan penguasa atau keturunan raja. Artinya meskipun orang-orang lain memiliki potensi yang lebih baik, tetapi karena ia bukan keturunan raja, dia tidak bisa memerintah. Lalu ada muncul ketidakadilan karena perbedaan kasta. Kita tahu bahwa dalam sistem kerajaan ada banyak sekali kasta ya, terutama dalam sistem kerajaan yang berlandaskan agama Hindu. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, lalu juga ada kasta Wisya dan ada kasta Sudra. Nah, dalam sistem monarki atau kerajaan yang pastinya yang menjadi keturunan raja atau keluarga-keluarga raja itu diistimewakan, sedangkan rakyat jelata ya tidak memiliki hak yang lebih seperti yang dialami oleh keluarga-keluarga raja atau kerabat-kerabat raja. Berikutnya mari kita melihat keunggulan dan kelemahan sistem kolonial. Nah, dalam masa kolonial ada banyak sebenarnya kemajuan yang dialami oleh Indonesia. Misalnya negara Indonesia itu belajar teknologi baru dan pengetahuan serta budaya baru yang dibawa oleh negara-negara barat. Tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah hak dan martabat bangsa Indonesia itu diinjak-injak oleh bangsa lain. Jadi kita tidak memiliki hak penuh atas kehidupan dan masa depan kita. Segala kebijakan menguntungkan penjajah. Itu yang menjadi kelemahan dari sistem kolonialisme atau sistem pemerintahan kolonial. Berikutnya, mari kita melihat faktor yang menyebabkan kekacauan yang terjadi di Indonesia sejak zaman prasejarah sampai zaman kolonial yang menyebabkan rakyatnya itu menjadi korban. Nah, dalam sejarah tercatat bahwa pada zaman prakolonial, pada zaman prasejarah dan zaman kolonial, raja itu dianggap sebagai Tuhan. Konsekuensinya apa? Apa yang dikatakan raja adalah kebenaran mutlak, artinya tidak bisa dibantah. Hal ini menjadi kesempatan baik bagi negara barat untuk mengambil keuntungan dari rakyat dengan mendekati raja-rajanya. Ketika rajanya mampu ditaklukkan dengan hadiah-hadiah, dengan tawaran yang menarik, maka raja akan memerintahkan rakyatnya untuk memenuhi keinginan negara barat tersebut. Sebagai contoh, kita pernah mengalami yang namanya kerja paksa atau tradisi kultur stelsel ya pada zaman Johannes van den Bos. Waktu itu dia mengadakan proyek yaitu kerjasama antara Hindia Belanda dan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Nah, kerjasama ini menguntungkan Hindia Belanda dan raja tetapi merugikan rakyat. Nah, strategi lainnya apa? Misalnya para kolonialisme itu mengajukan divide et impera atau politik memecah belah ya antara satu pejabat kerajaan dengan pejabat kerajaan lainnya atau satu kerajaan kecil dengan kerajaan lainnya, sehingga ketika terjadi perpecahan dalam internnya atau di dalam kerajaan akan sangat mudah bagi negara barat untuk masuk
menguasai negara Indonesia. Jadi penyebab utama, faktor utama dari perpecahan yang terjadi di Indonesia itu adalah karena sistem pemerintahan yang monarki absolut tadi, lalu juga karena kurangnya yang namanya persatuan. Persatuan pada zaman kolonial, pada zaman prakolonial itu sangat kurang. Jadi masing-masing orang mengatakan aku Jawa, aku Sumatera, dan lain sebagainya. Baik, sekarang mari kita melihat mengapa para perumus ideologi Pancasila itu meyakini bahwa Pancasila menjadi jalan tengah atau solusi dari konflik yang berkepanjangan di Nusantara. Tadi sudah saya jelaskan sejak awal bagaimana Pancasila itu lahir. Sejak zaman prasejarah teman-teman hingga zaman kolonial, bangsa Indonesia itu berada dalam fase krisis kemanusiaan dan persatuan. Banyak ketidakadilan yang terjadi, baik sebagai akibat dari sistem pemerintahan monarki yang absolut maupun karena hadirnya bangsa Eropa yang menginjak martabat negara Indonesia dan memecah belah persatuan. Nah, dalam hal ini Pancasila lahir untuk membela hak rakyat Indonesia ini. Para perumus ideologi Pancasila sesungguhnya menyadari betapa penting persatuan rakyat seluruh kepulauan Nusantara untuk melawan kesewenangan dan hasrat untuk menaklukkan dan memanipulasi rakyat. Meskipun itu dilakukan atas alasan penyebaran agama, kepentingan ekonomi, lalu kepentingan raja, kejayaan, atau apapun namanya. Nah, Pancasila lahir atau hadir dirumuskan untuk meredakan penderitaan rakyat yang terjajah oleh keserakahan manusia pada waktu itu dalam sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa mengapa Pancasila itu sangat sesuai atau menjadi jalan tengah, karena memang dia hadir untuk membela kaum tertindas ini, kaum tertindas akibat keserakahan para penjajah pada zaman itu dan juga oleh raja-raja sendiri yang merupakan orang-orang Indonesia. Baik, berikutnya mari kita melihat mengapa Pancasila itu sungguh sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia. Jadi ada banyak peristiwa sejarah ya dalam rentang waktu yang cukup panjang antara tahun 1800 sampai 1940 yang melatar belakangi lahirnya Pancasila. Dalam rentang waktu tersebut, para perumus Pancasila menyadari pentingnya persatuan dalam bangsa Indonesia agar ketidakadilan yang terjadi pada saat itu tidak terus terulang. Perlu sebuah sistem yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaum lemah dan tertindas. Pancasila lahir untuk menolong mereka yang lemah dan yang menjadi korban dari yang kuat. Karena lahir untuk membela keadilan bagi yang lemah, maka Pancasila dari dulu hingga selama-lamanya akan sesuai untuk rakyat Indonesia. Ya, yang notabene kita tahu sering sekali mengalami ketidakadilan bahkan sampai sekarang, khusus untuk kaum minoritas sampai sekarang masih mengalami ketidakadilan oleh bangsanya sendiri. Baik teman-teman sekalian, itu sekilas penjelasan saya tentang Pancasila. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dengan saksama saya sungguh merasa terhormat bisa berbicara pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum menutup, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu pada kesempatan ini. Berkatilah apa yang sudah hamba-Mu ini lakukan agar berguna bagi masa depan hamba dan untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikanlah kami ya Tuhan alat di tangan-Mu untuk mewartakan kebaikan dan sukacita bagi sesama. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, shalom.